Halo, jumpa lagi dengan J di sini. Selamat siang semuanya. Jadi topik kita kali ini adalah bagaimana caranya kita menjadi self-sufficient untuk kehidupan kita sehari-hari. Self-sufficient di sini atau homestead di sini artinya adalah kita bisa mencukupi keperluan hidup kita sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan bahan makanan tentu saja. Jadi, menurut pengalaman pribadi saya, kalau memang ingin tidak bergantung pada hal-hal di luar sana, misalkan tidak bergantung dengan suplai makanan, tidak bergantung dengan berapa harga produk atau bahan makanan itu, berapa harga tomat sekarang, berapa harga terong ungu sekarang, berapa harga cabai sekarang. Kita tidak terpengaruh dengan hal-hal seperti itu karena kita punya sendiri gitu di kebun atau di halaman atau di samping rumah dan lain sebagainya. Nah, itulah yang saya maksud dengan homestead atau self sufficient di sini ya. Kita bisa mencukupi bahan makanan kita sehari-hari gitu dengan apa yang kita punya. Tapi caranya gimana gitu loh. Jadi caranya ada beberapa tentu saja. Yang pertama itu adalah tentu saja kita harus memiliki lahan ya. Kalaupun sempit juga sisa-sisa tanah di sekitar rumah juga bisa seperti saya. Jadi tanah saya di sini kan untuk membangun rumah ini luasnya khusus untuk tanahnya itu adalah 10 meter kali 19 meter. Itu memang nambah sih kemarin 30 cm, 30 meter persegi ya. Mestinya 160 meter persegi aja standarnya kalau di daerah sini. Cuman karena ditawarin orang-orang juga ngambil ya akhirnya saya ambil aja gitu. Saya mikirnya bisa dipakai untuk berkebun mungkin atau gimana nantinya. Nah ternyata benar, itu tahun 2011 ya, saya mikir seperti itu. 2012 saya mulai menanam segala macam juga. Selain tentu saja ada rumahnya juga gitu. Oke, itu kembali lagi ke topik ya. Jadi harus punya plot atau tanah yang bisa ditanami. Walaupun kecil tidak masalah. Tapi kalaupun sangat terbatas sekali, itu bisa diakalin sih sebenarnya. Jadi tanaman kita itu dibikin vertikal daripada menghampar seperti itu dan memakan banyak lahan atau tanah, permukaan tanah gitu maksudnya, itu bisa dibikin vertikal. Jadi digantung bisa dipakaikan kawat yang berdiri gitu ya untuk sandaran tanaman melayap seperti labu, kacang-kacangan dan lain-lain, itu bisa dipakai. Kalau yang digantung itu bisa dimanfaatkan, misalkan botol plastik minuman itu ya dibuka terus dikasih tanah, tapi di bawahnya dikasih lubang-lubang sih biar kalau misalkan ada air hujan atau kita menyiram itu airnya jatuh juga, jadi tidak mengendap di sana gitu di pot darurat itu gitu. Jadi seperti itu kita bisa berkreasi, bisa memikirkan bagaimana caranya gitu loh. Nah, untuk yang digantung itu juga tanamannya bisa dengan cara memanfaatkan, tahu kan tempat untuk memasukkan sepatu yang digantung itu ya. Nah, itu juga bisa dipakai, lubangin dikit gitu, kasih tanah. Nah, kita bisa menanam misalkan seledri atau misalkan daun bawang. Pokoknya yang ringan-ringan gitu bisa ditanamin di situ. Tapi jangan lupa tadi kasih lubang-lubang kecil untuk tempat mengalirnya air kalau misalkan ada air hujan atau waktu kita menyiramnya gitu. Dan itu digantung aja di tempat yang mungkin bisa dibikin gantungan. Kalau misalkan halaman atau sekitar rumah kita itu ada pagarnya, kita bisa pakai paku kan digantung ya, sudah gitu aja. Nah itu cara yang lain. Terus ada juga cara lainnya, misalkan kita pakai pipa, tahu kan pipa paralon yang lumayan besar sih diameternya gitu. Nah itu dilubangin gitu atau dibuka aja, kasih tanah gitu, udah ditanamin situ macam selada atau apa gitu,
gitu, atau seledri atau apa. Yang jalan yang berat sih, kalau tanaman pepohonan sih nggak mungkin ya di sana. Itu untuk khusus yang kecil-kecil, yang herba-herba. Pun kalau untuk tanaman seperti rimpang-rimpangan agak berat juga. Jadi yang semacam daun bawang atau seledri gitu-gitu, selada air itu bisa ya. Oke, jadi banyak sih caranya ya. Bisa juga ditanam di polybag, disusun sedemikian rupa. Jadi kan bisa menghemat juga tuh untuk lahannya, dan juga bisa dibikin bertingkat gitu. Letakkan polybag di sana, bisa. Oke. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, jika ingin bisa self sufficient atau bisa mencukupi keperluan hidup sehari-hari, selain menanam, punya lahan, tentu saja kita tahu apa saja yang kita perlukan dalam keseharian kita. Jadi seperti saya sukanya kan rempang-rempangan. Jadi akhirnya saya menanam serai, menanam kunyit, jahe merah, lengkuas, terus ada juga daun bawang kadang-kadang. Kalau memang ini lagi moodnya bagus ya, daun bawangnya mau bertahan gitu. Tapi kalau musim panas agak susah sih. Ya itu tadi agak mood-moodan saya bilang. Oke. Tapi kalau rimpang-rimpangan memang ya mereka sangat bagus, temulawak juga bisa gitu. Terus ada apa namanya yang putih itu, kunyit ya, bukan, kencur, itu juga cepat sekali berkembang biaknya. Nah kalau rimbang-rimbangan emang saya suka banget. Nah, itu tentu saja saya perlukan setiap kali saya memasak atau untuk bikin minuman sehat gitu ya. Terus saya juga suka sayur-sayuran gitu. Jadi seperti saya bilang tadi, daun bawang, bayam, kangkung, labu, terus kacang-kacangan saya suka banget. Jadinya saya tanam itu. Tomat juga, karena gampang sekali sebenarnya menanamnya. Apalagi kalau tanahnya itu gembur ya, tinggal dilempar aja. Atau kalau memang telaten, orangnya bisa di istilahnya nursery atau di bibit, bikin pembibitan gitu. Kalau rajin. Kalau saya kadang-kadang asal aja, kalau lagi terpaksa banget waktunya hujan atau mau malam gitu, sementara biji atau seeds itu harus ini disingkirkan dari meja, dari dapur, ya udah saya semai begitu saja di lahan gembur itu atau tanah gembur itu, tumbuh dengan sendirinya gitu. Akhirnya sudah tumbuh kan, tinggal dipelihara aja gitu. Jadi ada yang lucu. Nah ini saya berusaha nih ceritanya. Saya berusaha untuk menanam peppers atau paprika ya kalau di tempat kita. Nah paprika itu kan gak pedas, tapi manis-manis segar gitu ya. Nah itu enak sekali untuk dibikin lalapan atau bikin segala hal, seperti tumis-tumisan gitu, maksudnya dengan bawang bombay atau salad juga enak. Nah rencananya tuh saya mau menanam paprika itu gitu. Jadi bijinya udah banyak, tinggal saya semai gitu. Tapi dengan betul-betul telaten gitu, di apa namanya, dimasukin per dua seeds atau per dua bibit gitu ya. Ternyata apa, nggak ada yang tumbuh gitu loh. Nggak tahu kenapa. Setiap kali saya berusaha untuk telaten seperti itu, nggak ada yang bisa. Tapi kalau saya semai begitu saja, kadang tuh asal lemparin aja kayak semacam biji mangga atau rambutan gitu, tumbuh dan subur banget gitu. Saya heran gimana gitu loh. Tapi memang kadang-kadang unik seperti itu bisa terjadi, jangan kaget ya. Pernah juga saya tanya pada om saya, dia kan bidang pertanian ya, agriculture gitu. Saya bilang gini, saya nanya, gimana sih caranya menanam ini gitu. Udah lempar aja, ntar juga tumbuh sendiri katanya. Entah dia usil atau apa, saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas terbukti sih kalau untuk saya. Kadang-kadang kalau teladan malah nggak tumbuh, kalau dibiarin asal gitu aja tumbuh. Nah sesudah tumbuh itu baru saya pelihara gitu ceritanya. Oke, tapi masing-masing orang
bisa aja punya pengalaman yang berbeda ya. Nah, hal-hal seperti itu bisa terjadi, jangan kaget aja gitu. Jadi saya bilang di awal. Nah, selain itu juga saya suka mangga, suka rambutan, sirsak, dan lain sebagainya. Jadinya saya tanam gitu. Alpukat juga saya punya. Dan mereka tumbuh dengan subulnya gitu di sekitar rumah. Ada jambu biji juga. Jambu biji itu juga saya asal lempar aja gitu. Tumbuh banyak, berhamburan di mana-mana, tumbuh. Ya itu tadi seperti yang saya bilang. Nah, tergantung apa yang kita suka itu yang ditanam. Kalau nggak suka janganlah, karena kan bisa dipakai untuk yang lain, tanaman yang lain maksudnya. Terus itu yang kedua. Yang ketiga, kalau memang yang ketiganya, kalau memang suka makan daging-dagingan, daging ayam, daging bebek, daging sapi gitu, atau daging domba kalau memang ada, atau daging kalkun, bisa aja jadi dipelihara aja kalau memang bisa ya. Karena kalau saya di sini rencananya mau memelihara ayam awalnya, tapi ternyata setelah dipikir-pikir lagi untuk apa gitu, karena kan tinggalnya di perumahan yang padat. Sementara hewan itu kan juga mengeluarkan sekresi yang mungkin mengganggu tetangga, apalagi kalau musim hujan, kasihan gitu. Ya akhirnya saya tidak jadi, walaupun sebenarnya semuanya sudah siap untuk bikin kandang, untuk segala macam, untuk bibit ayamnya juga udah ada gitu. Jadi ya itu tadi tergantung. Terus yang lainnya adalah kalau misalkan punya ayam kan sebaiknya memang dilepas. Jadi hidup dengan aman, dengan cara alami gitu. Nah itu memang seharusnya seperti itu gitu loh. Nah kalau yang dibiarkan secara alami kayak gitu, kan bisa aja ayam-ayam itu pergi ke rumah tetangga gitu, ke pekarangan tetangga, bisa aja menghancurkan tanaman bunga orang atau buang kotoran sembarangan dan lain-lain, kan bikin malu dan gimana gitu loh. Akhirnya ya itu tadi saya mikir nggak usah lah. Lain ceritanya kalau misalkan saya punya farm atau lahan yang luas di suatu desa, atau punya yang tidak dekat dengan pemukiman gitu, tapi bisa ditinggalin otomatis macam perkebunan gitulah. Dan saya tinggal di sana gitu, nah itu dengan senang hati saya punya segala macam, jadi termasuk ayam, terus bebek, ada kalkun, mungkin ada sapi, kambing, dan lain-lain gitu, yang halal tentu saja untuk dimakan. Dan bahkan juga mungkin memelihara ikan semacam ikan lele, nila, atau ikan mas gitu, ya yang umum-umum gitu ya. Kenapa tidak gitu? Itu kalau punya lahannya dan tidak dekat pemukiman sehingga tidak mengganggu tetangga gitu, dan dengan senang hati gitu tentu saja. Nah itu yang kedua. Yang ketiga adalah tentu saja kalau kita punya tanaman seperti itu atau punya peternakan seperti itu gitu, biasanya kan lebih dari satu ya. Kadang-kadang kita menanam labu seperti yang saya sekarang punya, satu labu, satu tanaman labu, satu seeds, tapi menghasilkan banyak sekali labu. Nah otomatis kan susah untuk mengonsumsinya sekali waktu gitu, tidak mungkin kan. Nah akhirnya apa, karena sekarang itu labunya banyak banget di kebun, padahal dari satu seed labu, satu seed labu, bukan satu seeds, satu seed labu atau satu bibit labu dia tumbuh dengan subulnya gitu dan menghasilkan banyak sekali labu. Akhirnya saya bingung juga gimana ya gitu loh caranya untuk mengonsumsinya, tapi juga tidak apa namanya, tidak membazir gitu. Akhirnya apa, saya bikin ini rencana. Jadi saya lihat dulu kalau matangnya atau tuanya berbarengan, ya udah, matangnya dalam artian warnanya kuning semua gitu, ya udah tua gitu. Nah itu saya sisihkan aja di dapur gitu, biar aja disusun di dapur gitu. Karena kalau tua biasanya labu ini awet atau
bertahan lama gitu loh. Nah kalau masih hijau itu yang agak susah karena harus dikonsumsi segera kalau tidak cepat rusak. Gitu ceritanya. Tapi kalaupun yang lagi sudah dibuka itu labunya masih berlebih gitu ya, itu bisa aja dikasihkan tetangga, dibagi gitu ya, atau gimana gitu agar tetap termakan dan tidak membazir tentu saja. Oke, itu yang ketiga. Jadi kita harus tahu juga bagaimana cara untuk memanfaatkan dan memaksimalkan hasil dari kebun atau peternakan kita. Bisa juga misalkan kalau kita punya tanaman ketimun yang banyak, kita dapat menghasilkan banyak ketimun, kenapa tidak dibikin ini aja acar gitu kan, atau punya selada putih yang banyak, kenapa tidak bikin kimchi aja gitu ya, pokoknya preserving ya. Terus kalau misalkan kita punya apa namanya cabai yang banyak gitu, bisa aja diasinkan juga bisa, tapi saya lebih suka dikeringkan gitu karena kalau kering itu daya tahannya lebih lama. Dan kalau mau dipakai saya tinggal rendam di air panas, kan nanti mengembang lagi kembali lagi ya, rasa pedasnya masih di sana, nggak masalah gitu. Jadi tinggal diulek aja habis itu dengan bumbu yang lain semacam bawang merah, bawang putih dan lain-lain gitu, tergantung untuk masak apa. Atau kalau mungkin untuk tumisan tinggal digunting-gunting aja atau diulek ya, pokoknya terserah lah, diulek juga nggak apa-apa gitu, atau di blender ya. Jadi seperti itu ya. Itu yang ketiga. Itu saja caranya. Kalau misalkan kalian punya pengalaman yang lain yang ingin di-share atau berbagi dengan yang lain, silahkan berbagi di kolom komentar. Kalau misalkan ada yang ditanyakan juga silahkan gitu ya. Dan jangan lupa tekan tombol like, kasih komentar juga boleh, selain berbagi tentu saja, dan juga share juga boleh. Oke, semoga bermanfaat. Selamat siang.